Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMA Awards. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Robi Raditya Felipe dari Sekolah SMA Negeri 4 Kediri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu mosi, yaitu teknologi, yang memuat judul singularitas teknologi. Dalam debat ini, saya akan mempresentasikan 3 argumen kontra terhadap kedatangan singularitas teknologi menurut perspektif saya. Opini saya, menolak kedatangan singularitas teknologi karena berpotensi mengancam keberlangsungan manusia, memperlebar kesenjangan sosial, serta menimbulkan resiko etis dan keamanan yang tidak dapat dikendalikan. Argumen yang saya bawa untuk memperkuat opini saya yaitu argumen 1, kehilangan kendali dan ancaman keamanan global. Argumen kedua, memperparah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Argumen ketiga, menimbulkan masalah etika, moralitas, dan ketergantungan manusia. Selanjutnya, langsung saja masuk ke dalam inti pembahasan. Singularitas teknologi adalah kondisi ketika kecerdasan buatan atau biasa disebut AI berkembang sedemikian pesat hingga melampaui kemampuan manusia untuk memprediksi dan mengendalikannya. Banyak pihak melihatnya sebagai terobosan besar bagi peradaban. Namun, potensi ancaman di balik fenomena ini jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Oleh karena itu, singularitas teknologi seharusnya ditolak karena berisiko mengancam keberlangsungan manusia, memperparah kesenjangan sosial, serta menimbulkan dilema etis yang belum terjawab. Salah satu bahaya utama singularitas adalah hilangnya kendali manusia atas teknologi. AI dapat mengambil keputusan di luar logika dan kepentingan manusia, sehingga sulit diprediksi arah tindakannya. Dalam skenario terburuk, AI dapat mendahulukan efisiensi daripada kemanusiaan. Kondisi ini menimbulkan potensi ancaman eksistensial karena manusia tidak lagi menjadi pusat pengendalian atas ciptaannya sendiri. Selain kehilangan kendali, singularitas juga berpotensi menciptakan resiko keamanan global. Bayangkan, jika sistem pertahanan, keuangan, atau transportasi sepenuhnya dikuasai oleh AI tanpa pengawasan manusia. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan, kerusakan yang ditimbulkan bisa berskala global dan tidak dapat dihentikan. Fakta ini menunjukkan bahwa singularitas lebih mendekatkan manusia kepada bahaya daripada keamanan. Singularitas juga memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Teknologi canggih biasanya hanya dapat diakses oleh negara-negara maju atau perusahaan-perusahaan besar. Hal ini membuat distribusi manfaat tidak merata, sementara kelompok kecil hingga masyarakat pedesaan akan semakin tertinggal. Buruh, petani, dan pekerja dengan skill rendah berisiko kehilangan mata pencaharian karena peran mereka digantikan otomatis oleh AI. Ketimpangan ini akan semakin parah jika teknologi singularitas dikuasai oleh segelintir pihak yang memiliki modal besar. Mereka bisa memonopoli kekuasaan ekonomi dan politik dengan mengendalikan sumber daya berbasis AI. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi berada di tangan rakyat atau pemerintah, melainkan dikuasai oleh teknologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Singularitas juga memunculkan dilema etika yang sulit dijawab. Apakah AI harus diberi status moral sebagai makhluk berpikir? Bagaimana jika keputusan yang dibuat oleh AI bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki landasan moral yang cukup kuat untuk menghadapi singularitas. Jika dipaksakan, singularitas justru dapat merusak makna manusia sebagai makhluk berakal budi. Selain masalah etika, singularitas juga berisiko membuat manusia kehilangan daya kritisnya. Ketika semua keputusan penting dimulai dari ekonomi, kesehatan, hingga politik diambil oleh AI, manusia akan semakin bergantung dan kehilangan kemandirian. Pada akhirnya, manusia bisa berubah menjadi makhluk pasif yang hanya menerima keputusan teknologi tanpa daya untuk menolak. Melihat berbagai risiko di atas, jelas bahwa singularitas teknologi lebih berbahaya daripada bermanfaat. Kehilangan kendali, ketidakadilan sosial, serta dilema etis dan moral membuatnya tidak layak untuk didukung. Sebaliknya, manusia harus tetap berfokus pada pengembangan teknologi yang transparan, etis, dan tetap berada dalam kendali manusia. Dengan cara itu, kemajuan teknologi benar-benar dapat membawa kesejahteraan tanpa mengorbankan martabat dan masa depan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.